semuanya. Hari ini kita akan membahas latihan soal dari nomor 11 sampai nomor 20. Langsung ke soal nomor 11. Saya bacakan dulu soalnya. Diketahui premis-premis sebagai berikut. Premis yang pertama, jika Andi sakit, maka Andi periksa ke dokter. Premis yang kedua, jika Andi periksa ke dokter, maka Andi minum obat. Kesimpulan dari premis di atas adalah, nah kita di sini tuliskan dari premis pertama, jika Andi sakit, maka Andi periksa ke dokter. Jika Andi sakit, pernyataan yang pertama adalah Andi sedang sakit, dan pernyataan yang kedua adalah Andi periksa ke dokter. Dari premis yang pertama, jadi ini nanti kita cari kesimpulannya. Jika Andi sakit, maka Andi periksa ke dokter. Yang pertama, jika P, maka Q. Kemudian untuk premis yang kedua, jika Andi periksa ke dokter, maka Andi minum obat. Jika Q, maka R. Berarti di sini akan ada satu pernyataan lagi. Pernyataan yang terakhir adalah Andi minum obat. Nah, dari pernyataan 1 dan pernyataan 2 dapat kita tarik kesimpulan jika P maka Q, jika Q maka R. Q-nya ini akan kita hilangkan. Kesimpulannya jika P maka R. Ini dinamakan silogisme. Jika P maka R. P-nya apa? Andi sedang sakit. Berarti kesimpulannya jika Andi sedang sakit, maka Andi minum obat. Atau Andi ini bisa dihilangkan. Jika Andi sedang sakit, maka ia minum obat. Kemudian soal nomor 12. Seorang pedagang buah mempunyai tempat yang dapat menampung 50 kg buah-buahan. Apel dibeli dengan seharga 12.000 per kilo dan alpukat dibeli dengan harga 9.000 per kilo. Pedagang tersebut mempunyai modal 450.000 untuk membeli X kilogram apel dan Y kilogram alpukat. Model matematika yang sesuai dengan masalah tersebut. Berarti kita mencari pertidaksamaannya. Kita misalkan ada dua buah, apel dan alpukat. Apel kita misalkan sebagai X, alpukat kita misalkan sebagai Y. Jika tempat buah itu hanya mampu menampung 50, berarti kan kapasitas dari X apel dan Y alpukat adalah 50. Kemudian untuk masing-masing harga apel 12.000, harga alpukat 9.000, sedangkan modal yang tersedia 450.000. Berarti kita bisa buat pertidaksamaan yang pertama dari jenis X plus Y kurang dari sama dengan 50 karena hanya dapat menampung 50. Seandainya buahnya 45, buah masih bisa tertampung, tapi seandainya buah itu ada 60 yang datang, berarti buah itu tidak dapat tertampung 10 buah. Kemudian dari harga yang dibeli, untuk harga belinya ini bisa kita sederhanakan, masing-masing kita sederhanakan, dibagi 3.000. Jadi berapa? 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 150. Kemudian X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Diketahui suatu grafik. Yang ditanyakan adalah nilai maksimum dari fungsi objektif 3X plus 5Y. Di sini daerah penyelesaiannya sudah kelihatan yang diarsir. Ada berapa titik pojok? Ada 3 titik pojok. Titik pojok yang pertama sudah terlihat 3,0. Kemudian titik pojok yang kedua 6,0. Ada satu lagi titik pojok. Titik pojok ini adalah perpotongan dari 2 garis. Nah, sekarang kita cari tiap-tiap persamaannya. Karena ini sudah diketahui, boleh kita menggunakan tanda sama dengan, boleh menggunakan tanda pertidaksamaan. Untuk yang pertama, ingat, untuk mencari pertidaksamaan dari titik yang ada di sumbu Y itu kita kalikan dengan X. Misalnya ini pertidaksamaan 1, ini pertidaksamaan 2. Dari pertidaksamaan yang pertama, 6X plus 3Y sama dengan 6 dikalikan 3. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, garis yang kedua, 3X plus 6Y sama dengan 3 kali 6. Masing-masing bisa disederhanakan. Dibagi 3, 6 dibagi 3, 2X
plus Y sama dengan 6. Kemudian X plus 2Y sama dengan 6. Kita samakan, boleh kita menyamakan X, boleh kita menyamakan Y. Kita samakan X-nya, berarti yang atas harus dikalikan 1, yang bawah kita kalikan 2. 2X plus Y sama dengan 6, 2X plus 4Y sama dengan 12. Karena X-nya sudah sama, tinggal kita kurangkan 2X dikurangi 2X habis, Y dikurangi 4Y min 3Y sama dengan 6 dikurangi 12 min 6. Y sama dengan min 6 per min 3 sama dengan 2. Y sama dengan 2, kita cari nilai dari X-nya. Boleh kita menggunakan persamaan pertama, boleh kita menggunakan persamaan kedua. Y sama dengan 2, kita pakai persamaan yang kedua. X plus 2Y sama dengan 6. X plus 2 kali Y-nya diganti 2 sama dengan 6. X plus 4 sama dengan 6, X sama dengan 2. Sehingga diketahui nilai titik potong dari dua garis ini adalah 2,2. Kita tinggal mencari nilai maksimum dari fungsi objektif yang sudah ditentukan. Pertama, 3X plus 5Y. Titik yang diketahui adalah 3,0. Berarti kita ganti X-nya dengan 3, Y-nya dengan 0. 3 kali 3 plus 5 kali 0 sama dengan 9. Titik yang kedua, 3 kali 6 tambah 5 kali 0, 18. Yang ketiga, 3 kali 2 ditambah 5 kali 2, 6 plus 10 sama dengan 16. Karena yang ditanyakan adalah nilai maksimum, berarti kita lihat nilai yang paling besar, berarti 18. Untuk soal nomor 14, limit X mendekati negatif 3 dari 2X kuadrat plus 7X plus 3 per X plus 3. Ini kan tidak bisa negatif 3-nya kita kalikan, nanti hasilnya kan 0. Negatif 3 plus 3 hasilnya 0. Berarti kita mencari cara lain. Caranya adalah faktorkan untuk persamaan yang di atas. Limit X mendekati 3, negatif 3. 2X kuadrat plus 7X plus 3 difaktorkan. 2X plus 1, X plus 3, X plus 3. Karena sama-sama punya X plus 3, ini bisa dicoret. Sehingga limit X mendekati min 3 dari 2X plus 1. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kita tinggal memasukkan nilai X ke dalam fungsi X yang ada di sini. 2X plus 1 sama dengan 2 kali negatif 3 plus 1. Negatif 6 plus 1 sama dengan negatif 5. Nomor 15, mencari turunan dari fungsi yang diketahui. Y sama dengan X kuadrat plus 2 dikalikan dengan X pangkat 3 plus 1. Boleh kita kalikan ulangi satu-satu, baru kita turunkan, atau kita menggunakan rumus U kali V. Y aksen sama dengan U V aksen, U aksen V plus U V aksen. Berarti kita harus mencari U aksen. Turunan dari X kuadrat plus 2 sama dengan 2X. Turunan dari X pangkat 3 plus 1 sama dengan 3X kuadrat. Tinggal kita substitusi U aksen 2X kali V. Ini kan U, ini V. Kali V X pangkat 3 plus 1 ditambah U kali V aksen X kuadrat plus 2 kali 3X kuadrat. Nah, ini tinggal dikalikan satu-satu. 2X pangkat 4 plus 2X plus 3X pangkat 4 plus 6X kuadrat. Sama dengan sama-sama pangkatnya 4, kita jadikan 1. 5X pangkat 4 plus 6X kuadrat plus 2X. Kemudian nomor 16, mencari integral dari 3X plus 2 pangkat 2 dx. Di sini kita harus mengalihkan dulu. Nah, ini dijabarkan. 3X plus 2 ini bisa kalian jabarkan. 3X plus 2 kali 3X plus 2, nanti akan didapatkan hasil 9X kuadrat
plus 12x plus 4 dx. Nah, baru kita cari integralnya. Integralnya, ingat 9 tetap ditulis 9. X, karena integral itu pangkatnya akan selalu bertambah 1, berarti kan ini 2 plus 1. Ini juga sama, 2 plus 1 ditambah 12x, ini kan pangkat 1, 1 plus 1 per 1 plus 1 ditambah 4x plus c sama dengan 9 per 3 x pangkat 3, ini sama, plus 12 per 2 x kuadrat sama, plus 4x plus c sama dengan 3x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 4x plus c. Nomor 17. Nomor 17 adalah persamaan garis singgung y sama dengan x pangkat 3 plus x pangkat 2 min 8x di titik 1,3. Nanti kita harus mencari gradiennya terlebih dahulu. Gradien itu bisa dicari dari turunan dari fungsi y. Y aksennya 3x kuadrat plus 2x min 8 di titik 1,3. Kita ganti nilai x-nya dengan 1, berarti kan 3 plus 2 min 8 sama dengan 3 tambah 2, 5 dikurangi 8 min 3. Nah, ketemu m-nya sama dengan min 3, kita masukkan ke persamaan garis singgung. Y min 3 sama dengan n-nya negatif 3 kali x min 1. Y min 3 sama dengan min 3x plus 3. Kita pindahkan y plus 3x min 3 sama dengan 0. 3x plus y min 6 sama dengan 0. Nomor 18. Nomor 18 dari fungsi yang diketahui, yang ditanyakan adalah turun pada interval. Syarat interval turun adalah f aksen x kurang dari 0. Kita menurunkan fungsi fx. Fungsi fx diturunkan jadi 3x kuadrat plus 6x min 45. Ini ada 45x kurang dari 0. Bisa kita sederhanakan, kita bagi 3x kuadrat plus 2x min 15 kurang dari 0. Kita cari nilai x-nya. Nilai x dari persamaan ini. Kalau dikalikan hasilnya negatif 15, kalau dijumlahkan hasilnya 2. Berarti kan kita mencari faktor dari 15. 3 kali 5. Kita coba 3 kali 5. Kalau dijumlahkan hasilnya positif 2, berarti ini yang lebih besar, plus min. Sehingga x min 3 sama dengan 0 atau x plus 5 sama dengan 0, x sama dengan 3, x sama dengan min 5. Kita buat garis bilangan. Karena 3 dan negatif 5 ini lebih kecil, berarti letaknya ada di kiri. Negatif 5, 3. Sekarang kita cek saja, cek di titik 0,0 pada persamaan di awal. Boleh yang pertama, boleh yang kedua. 3x kuadrat plus 6x min 45. Berarti kan nilainya ini kalau diganti 0,0 kan hasilnya 0 min 45 sama dengan min 45. Letak 0 itu di antara negatif 5 dan 3. 0 letaknya di sini. Karena hasilnya negatif, tandanya kita kasih di atasnya negatif. Sebelahnya ini akan positif. Karena yang ditanyakan adalah interval turun, berarti yang kita ambil adalah yang negatif. Kalau interval naik, nanti kita yang mengambilnya adalah yang positif. Karena daerah penyelesaiannya ini hanya ada 1 di tengah-tengah, maka himpunan penyelesaiannya juga akan ada 1. Kita tuliskan negatif 5 kurang dari x kurang dari 3. Nomor 19. Suatu persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat dan 4x plus 6y min 12 sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah titik pusat dan jari-jari. Kita cari titik pusatnya dulu. Kita tentukan A, B, dan C. A adalah koefisien pada x.
konstanta. Mencari titik pusat adalah A, B, di mana A bisa kita cari dari setengah dari A. Min setengah dari A, min setengah kali min 4 sama dengan 2. Kemudian mencari titik B, min setengah kali B, berapa B-nya? 6 sama dengan min 3, sehingga titik pusatnya diketahui 2, min 3. Mencari jari-jari. Mencari jari-jari, akar dari A kuadrat plus B kuadrat min C sama dengan akar dari A-nya berapa? 2 kuadrat plus min 3 kuadrat min C-nya berapa? Min 12. Nah, di sini akar dari 4 plus 9 plus 12 sama dengan akar 25. Jari-jarinya adalah 5. Jadi titik pusatnya adalah 2,-3. Jari-jarinya sama dengan 5. Soal terakhir nomor 20, persamaan lingkaran, di mana titik pusatnya adalah 3,-2 melalui titik 2,5. Sekarang kita mencari jari-jari. Mencari jari-jari, kita masukkan ke rumusnya sama dengan A-nya kita tuliskan 3 min 2 kuadrat plus min 2 min 5 kuadrat. Ini ya. Sama dengan akar dari 1 plus 49 sama dengan akar 50. Sekarang mencari persamaannya. Nah, kita masukkan A, B, dan R-nya kita ganti. X min 3 kuadrat plus Y plus 2 kuadrat sama dengan akar 50 kuadrat. Sama dengan kita jabarkan X kuadrat min 6X plus 9 plus Y kuadrat plus 4X plus 4 sama dengan 50. Nah, kita atur posisinya. X kuadrat plus Y kuadrat min 6X plus Y ya, 4Y plus 9 plus 4 min 50 sama dengan 0. Konstantanya kita jadikan 1, kita hitung X kuadrat plus Y kuadrat min 6X plus 4Y min 37 sama dengan 0. Nah, saya rasa untuk penjelasan saya dari nomor 11 sampai 20 sudah lumayan jelas. Kalau misalnya masih ada yang perlu kita tanyakan, maka silahkan diskusikan di Google Classroom. Selamat pagi.